Mas Dimas itu orang pinter, Mas. Mas Dimas, saya ceritakan saya ada kejadian seperti ini gimana. Terus Mas Dimas ini tanya, itu benar masih hidup enggak? Masih, Mas, saya yakin itu masih hidup. Yang niku singku sinten, itu siapa yang gitu. Oh, kuwi jenenge kuwi anake menungso sing anak manusia tapi sudah berbuat salah di sini, maka dia harus dihukum. Lari keluarga ini piye ya, Mas, kayak gituin. Karena yang lawannya bilang ini yang bisa ngambil cuma ibunya. Ora kon piye-piye sampean kok karo aku, ngobrole karo aku. Cuman tole Alfi gak ora di neng di saiki ora diomongke, rahasia. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue kedatangan seorang tamu yang pernah gue datangin rumahnya di wilayah Jawa Tengah, yaitu Sragen. Beliau adalah salah seorang, bisa dibilang, yang punya banyak pengetahuan tentang Gunung Lawu. Dan di sini alhamdulillah beliau datangin balik ke studio kita. Ini sebuah kehormatan ya. Lu pasti udah tahu orang ini. Langsung aja gue perkenalkan dengan Ibu Sri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu Sri ya? Harus sehat. Harus sehat, amin ya Allah. Ini Bu Sri lagi gue paksa buat cerita terus nih. Ntar yang nonton bosen gimana? Enggak, Bu Sri, tenang aja. Deh, pada request ada yang ngomong gini, tuh itu Bu Sri dikontrak aja Mas, jangan yang lain-lain, udah dia aja cerita. Sampai ngomong gitu, beneran Bu Sri. Makanya ini alhamdulillah Ya, Bu Sri. alhamdulillah orang pada suka. Amin. Takutnya pada bosen lihat muka saya. Soalnya Bu Sri kisahnya ini banyak sekali pelajarannya Bu Sri ya. Jadi menambah wawasan kita juga tentang bahwasannya memang kita hidup ini nggak hanya di alam kita, ada alam sebelah yang berdampingan. Ya, ya. benar. Nah, ngomong-ngomong tentang alam sebelah, saya ingin request Bu Sri untuk bercerita tentang pengalaman Bu Sri yang waktu itu sempat kembali ke Gunung Lawu. Ya. Dan pendakiannya itu yang kalau nggak salah dari dari Cemoro Kandang. Oh iya. Yang Bu Sri, yang berhubungan dengan Sendang Kuning itu loh. Oh ya. Seru nih. Iya. Lu pengen tahu ceritanya? Gue juga nggak bakal motong. Ayo kita gas Bu Sri, silakan. Ini ketawa lagi. Oke. Di episode ini Bu Sri akan menceritakan bagaimana awalnya beliau bertemu dan mengetahui tentang Alfi yang akhirnya bertemu dengan keluarganya. Di sini kami akan menampilkan informasi secara terbatas atas pertimbangan keluarga. Ini kisah nyata yang sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Bijaksanalah dalam menonton dan menilai isi konten ini. Saya tuh sebenarnya kalau ke Lawu sih ya akhir-akhir ini cuma beberapa kali. Maksudnya ngelihat fisik yang kayak gini, udah segede gajah kayak gini, udah pasti napas ngos-ngosan ya kan. Nggak bakalan nyampe atas lah kalau orang nggak bener-bener nekat. Intinya nekat kan. Bener. Yang keduanya kan juga mikirnya kalau entar jatuh apa-apa kasihan yang gotong. Terlalu berat ya kan. Kasihan yang gotong. Kesannya gimana banget sih. Ya jadi waktu itu saya ke
Emang tujuannya saya ke Candro di Muka karena saya butuh sesuatu tuh bunga yang warnanya ungu, Mas. Taman Sari itu ya dia. Ya, dari Condro di Muka kan, kalau Taman Sari kan di atasnya Condro di Muka kan. Jadi ke situ. Itu untuk Alfi. Persyaratannya cari bunga itu. Ya, harus ada Edelweiss yang ungu. Itu masih kecil, Mas. Bunganya masih segini. Edelweiss baru numbuh. Ada yang ungu ya? Ada. Oke. Baru numbuh segini. Kecil segini bunganya tuh. Langka itu pastinya. Ya, mudah-mudahan langka dan mudah-mudahan pemerintah memaafkan. Harusnya nggak boleh ya? Iya, karena saya butuh itu, Mas. Iya, buat nolong orang. Ya, buat nolong. Berarti kalau bicara mau nolong orang saat itu, ibu kan nawaitunya mau nolong Alfi. Artinya ibu sudah ketemu dengan keluarganya? Udah. Nah awalnya ini gimana Bu? Kok bisa mau nemuin keluarganya itu dasarnya gimana tuh? Jadi gini Mas. Waktu tahun 2022 apa ya? 2022 kan saya ndaki. Memang saya kan waktu itu Putra itu ada barang yang harus memang saya serahkan ke yang Lawu. Ini barangnya Putra Mas. Jadi Putra tuh sampai sekarang tuh dari gigi yang pertama sampai rambut sampai hari-hari itu masih ada, masih utuh Mas. Masih utuh? Masih utuh, masih saya simpan, masih saya bawa. Okay. Jadi itu tuh ada satu yang harus saya serahkan ke Lawu kan. Nah, saya tuh ketemu sama yang Lawu ini saya dibawa ke gerbang yang saya bilang Sendang Kuning tempatnya orang ditahan ini loh Mas. Korin yang ditahan ini loh, yang dari pesugihan itu. Saya tuh ketemu dua pemuda nih Mas. Yang satu tuh nunduk, ketemu saya tuh nunduk. Cuman yang satu ini cengengesan gitu loh. Anaknya tuh kayak cengengesan, Mbak. Aku pengen Bali, Mbak, saya pengen pulang kayak gitu loh Mas. Saya tuh pengen pulang, terus akhirnya saya kan nanya sama Eyangnya. Eyang, niku sinten, itu siapa yang gitu. Oh, kuwi jenenge kuwi anake menungso sing anak manusia tapi sudah berbuat salah di sini, maka dia harus dihukum kayak gitu loh. Dia sedang menjalani hukuman kayak gitu. Terus saya tanya, namanya siapa? Yang berarti niku itu masih hidup yang saya bilang gitu. Isih gitu masih gitu. Terus saya minta izin kan, yang saya ini bisa nggak ngomong sama dia. Saya kan penasaran tuh Mas. Iya. Karena dia, Mbak, aku pengen mulai kayak gitu. Saya pengen pulang kayak gitu loh Mas. Akhirnya saya deketin dia, saya rangkul tuh Mas. Dia tuh rangkul. Cuma yang satunya ini dia diem aja. Yang temannya ini. Diem nunduk gitu loh Mas. Saya rangkul, kamu siapa namanya? Aku Alfi Mbak. Aku pengen pulang, pengen mulai Mbak. Aku pengen mulai kayak gitu. Terus saya nangis Mas di situ tuh sama Alfi tuh saya nangis. Saya tuh nangisnya bukan apa-apa. Kok kamu tuh bisa sampai sini gitu loh. Yang kiranya saya tuh, kamu kok bisa sampai sini tuh kenapa gitu loh, pertanyaan saya tuh. Iya. Terus akhirnya saya setelah turun dari Gunung Lawu itu kan, ya saya lah masa foto lah, mungkin itu nggak beneran itu loh Mas. Cuman bayang-bayangnya anak ini nih selalu itu Mas, selalu bayangin aku pengen pulang Mbak, tolong aku pengen pulang Mbak kayak gitu tuh loh. Terus akhirnya kan saya tuh sudah janji, iyo nanti kamu tak bawa pulang kan, saya gitu tuh Mbak, nanti saya bawa pulang. Saya tuh kayak ada beban jiwa tuh Mas, beban mental itu loh. Udah jatuh omong ya? Terus saya tuh nanya lah sama temen saya tuh, Mas Dimas itu orang pinter Mas. Mas Dimas, saya ceritakan saya ada kejadian seperti ini gimana. Terus Mas Dimas ini tanya, itu benar masih hidup enggak? Masih Mas, saya yakin itu masih hidup, saya bilang gitu. Cuman yang satunya ini kan Alvin tanya, ini namanya Purwanto Mbak, Purwanto gitu. Terus satunya namanya Purwanto Mas, tapi ya saya yakin itu udah meninggal yang Purwanto itu kan gitu. Nah terus setelah itu Mas Dimas nyari keluarga ini piye ya Mas kayak gituin. Karena yang Lawu ini bilang ini yang bisa ngambil cuma ibunya kayak gitu loh Mas. Hanya ibunya? Ibunya. Okay. Setelah dapat ridho dari ibunya itu loh Mas. Akhirnya saya tuh ke sana ke Mas Dimas itu, gini aja dek, ini solusinya ya kita ke podcast kayak gitu loh Mas.
Saya kan nanya podcast tuh apa? Kan saya nggak podcast tuh kan itu. Wah ini udah melalang buana sampai mencelat ke dunia liya nggak tahu podcast. Ya nggak tahu mas. Disitulah saya cerita soal Alfi. Terus ada salah satu mungkin keluarganya lah mas. Nonton. Ketemulah sama saya tuh keluarganya tuh, dapat nomor telepon saya kan gitu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya bersyukur mas, bersyukur. Terus akhirnya saya datangilah rumahnya di Magelang itu, rumahnya Alfi di Magelang itu. Pertama kali saya datang ke rumahnya, ada fotonya, nanti saya kasih fotonya. Pertama kali saya ketemu sama keluarganya Alfi itu. Oke. Saya ketemu, terus ibunya tuh welcome mas. Welcome-nya tuh saya datang sendiri ke sana. Saya kesendirian mas, saya nggak bawa siapa-siapa. Saya datang sendiri ke ibunya, saya ngomong, Bu, bahwasanya anak lanang ini masih hidup. Nangis lah mas keluarganya di situ tuh. Iyalah pasti. Karena nggak percaya kan, masa iya. Terus kalau ibu nggak percaya, saya ada satu cara. Ibu tidur di depan pintu pakai penggi itu loh mas, yang pakai janur itu. Akhirnya ibunya tuh percayanya apa mas? Saya ke sana tuh nggak bawa kamera, nggak bawa temen, nggak bawa. Saya memang benar-benar sendirian mas. Saya dari terminal tuh dijemput sama adiknya Alfi ini. Dijemput sama adiknya Mas Alfi ini. Terus dari Sragen ke Magelang berarti? Naik bis saya. Memang saya naik bis sendirian. Putra saya tinggal di rumah sama Bude. Kebetulan putra ini nggak rewel kan. Terus udah gitu, kan saya bilang kalau ibu nggak percaya sama saya, ibu coba lakuin ini yang saya minta ini bu. Bener nggak nanti bu ketemu sama anak lanang, saya bilang gitu. Akhirnya dilakukan mas, tidur di depan pintu pakai penggi itu untuk ketemu sedulur tua ya itu mas caranya. Bener-bener dilakuin sama ibunya? Datanglah Alfinya nemuin ibunya. Menurut ibunya bener ya? Iya, ibunya itu dibawa sama Alfi, Bu, ini loh saya lagi ngangon gitu. Lagi ngangon. Terus di situ ibunya ini telepon satu nangis mana kecer apa. Mbak, bener Alfi itu bilang sama Bu, aku nanti harus 5 tahun baru pulang kayak gitu. Alfi itu bilang, aku pulangnya tuh kalau udah 5 tahun Bu. Nah akhirnya dari situ apa mas, ibunya tuh ya percayalah saya yang saya omongkan. Saya memang benar-benar tulus ingin nolong kan, gak ada embel-embel kayak orang yang pernah diminta tolong punya harus beli itu, beli inilah, harus bawa bacaan ke atas gunung lah. Nggak ada jin itu minta makanan tuh, nggak ada mas. Jadi kadang saya tuh gini, orang pinter itu kalau kamu ngaku orang pinter, jangan buat minterin orang gitu loh mas. Karena orang yang datang ke orang pinter itu semuanya orang susah. Sekaya apapun dia yang datang ke saya ini mas, saya anggap itu orang susah mas. Kalau nggak susah nggak mungkin ke saya kan. Itu. Jadi mohon maaf kalau yang bilang saya, ini dukun mau cari pasien apa. Mohon maaf itu bukan saya gitu loh. Sorry. Soalnya kalau makan alhamdulillah saya udah makan kenyang gitu loh. Benar. Untuk jajan anak saya udah juga ada. Bukannya sombong gitu loh, cuman jangan begitu. Terus dilakuin lah itu ibunya. Terus saya kan cerita nih, ibunya ini juga nyesel kan, karena sebelum Alfi berangkat tuh ibunya ya mungkin ada selisih paham sama Mas Alfi ini. Mungkin ya karena ngeliat HP, terus ibunya ngomong, kok ini lo viral karo mergone HP gitu. Ternyata kan memang benar viral kan. Oh ibunya ngucap, kamu akan viral di HP gitu. Itu keramat bicara tuh ibu ya. Iya makanya. Jangan sembarang sama orang tua sama ibu tuh. Sebenarnya itu mau berangkat tuh udah dapat petunjuk sebenarnya. Banyak itu kempes 3 kali. Tapi yang namanya anak muda kan, dan itu pun nggak pamit mau kemana tuh, nggak pamitnya cuma mau ke Karanganyar.
Nah, sampai ke sini kan hubungan saya sama ibunya kan juga masih bagus. Kayak tadi kan video call Mas, Iya. tahu sendiri kan, kita cekikian kita itu kan. Tadi Bu Sri sama ibunya Afi telepon-teleponan bro depan gue bro. Oh iya ibunya bener. Gokil. Iya terus. Nah, terus pada akhirnya ini saya kan janji mau ngeluarin dia ya Mas ya. Saya harus berupaya supaya dia ini pulang. Karena bagi saya Mas, kalau nolong seseorang itu harus tuntas. Saya nggak mau setengah-setengah. Jadi tengah-tengah saya tinggal tuh saya nggak mau. Karena apa? Saya mengharap karma baiknya gitu loh Mas. Amin. Saya mengharap karma baiknya. Akhirnya saya datangilah yang Lawu itu. Ini caranya gimana ya Mas? Yang biar ini bisa keluar anak ini. Yang Lawu tuh bilang gini. Anak ini bisa kamu keluarkan, tapi setelah dia keluar, kamu sudah tidak perlu berhubungan lagi dengan anak ini. Gitu Mas. Karena salah satu ada yang kalah Mas. Karena saya ambil paksa maka salah satu harus masuk lagi gitu loh Mas. Tahu nggak maksud saya? Jadi Misalnya nih, dia kan di penjara nih, saya keluarin. Kan itu saya maksa keluarin dia Mas. Maka saya harus jadi gantinya gitu loh. Makanya saya nggak boleh deket-deket sama ini. Jadi begitu dia udah keluar udah nggak ada hubungan sama dia. Tapi sama keluarganya kan Mas tahu. Iya. Tadi kan masih nelpon, masih itu kan. Nah, sampai pada akhirnya ada syarat yang harus dibawa Mas. Ada syarat yang harus dibawa itu harus nyari bunga edelweiss warna ungu. Adanya di mana yang anaknya neng Condro di Muko kayak gitu. Saya kepaksa Mas, badan segede gini ya ke kawasan Condro mana turunnya yang begitu. Saya sama teman saya Mas Dimas itu kan orang pintar dia orang. Terus saya sama temennya 2 TNI gitu Mas. Berarti jalur Cemoro Kandang itu ya? Ya. Perjalanan itu masih enak lah, biasa lah kalau bakso demit itu ngeliat cuman nggak berani itu. Nah yang turun ke Condro di Mukonya ini walah Kenapa tuh? saya tuh kan turunnya itu kan bener-bener gini ya Mas, kita kan pakai tali itu kalau ke Condro di Muko itu kan. Saya tuh ngomong Mas, nggak bisa turunnya apa digondelin Mas sama itu perempuan itu mukanya rusak, terus ininya tuh bolong di pinggir sini, sebatas ini tuh bolong. Oh samping? Samping tuh bolong, digondelin nama itu Mas. Ujiannya tuh ya? Oh digondelin terus saya bilang, Mas tolongin saya Mas, tolongin. Terus Mas Dimas kan ya tahu, kamu loh yang punya gunung, sono bilang sama mbahmu sono gitu. Terus gini, Mas tolongin itu. Saya kan nggak berani ngomong karena ya namanya manusia tuh rasa takut tuh ada Mas. Nggak mungkin nggak ada, nggak punya rasa takut tuh bohong. Saya tuh nggak mau berani nengok Mas. Terus saya bilang gini, saya tengok sweat gitu, ngapain gitu. Terus kamu ganggu saya gitu Mas. Kamu mau dihancurin sama yang Lawu, saya gituin Mas. Terus itu mah gitu ketawa, pergi dia. Nah di situ kan saya turun nyari kembangnya tuh nggak ketemu. Susah ya. Kalau kejadian itu saya tuh sampai ngompol di situ. Kok bisa? Loh Mas Dimas, rahasia kita berdua. Gimana ceritanya itu? Oh banget. Jadi gini, itu kan udah kecondor bukan kan yang sebelah ujung sana kan yang ada asapnya itu kan yang belerangnya itu. Satu gini Mas Dimas aja yang nyari ya, saya di sini udah ngos-ngosan Mas itu. Terus Mas Dimas ini juga gini, enak lah yang disuruh kamu kok nyuruh saya. Ya kan kita kakak adik. Kakak adik jelek kayak gitu. Jelek itu menyebalkan itu Mas. Adiknya menyebalkan kayak gitu loh. Alah Mas itu terus
Enggak, kamu yang nyari. Saya tuh suruh ke jalan ke itu mas, ke atas itu yang menuju kawahnya itu kan. Terus saya gini, udah nahan pipis mau apa? Mas, ketemu enggak? Enggak ketemu. Terus yang itu bilang neng kono kae galur. Itu pas di tebingnya mas. Oh gitu. Iya di tebingnya, cuman segini. Masih kecil banget itu. Tapi sudah Cuman satu itu doang, bayangin. Cuman satu itu doang, nggak ada temennya. Jadi itu kan kawah itu kan. Itu kan batu-batu gede itu ke sono kan, terus itu kan ada asapnya belerang tuh. Iya. Itu di sampingnya persis. Di tebingnya. Oke. Saya gini. Halah, nyekso menembak, bahasa bilang gitu. Nyekso menembak gitu terus. Masih yangnya kan memang saya harus ngambil kan mas. Yeah. Saya naik itu mas, naik. Nah itu saking melihat ke bawah kan, saya tuh sebenarnya takut ketinggian mas. Setelah saya jatuh dari Gunung Lawu tuh, saya takut ketinggian. Itu turunnya tuh kan diginiin mas Dimas. Ayo. Ya di situ saya ngompol jadi kena muka. Kena mukanya Mas Dimas. Aduh ya Allah, ngompol saya mas. Saking udah takut itu ngompol saya. Maaf ya mas. Ini setan nih, ngunggul setan ini. Ini lebih setan ini, bukan diompolin gitu. Aduh ya Allah. Akhirnya dapet tuh mas, bunga tuh udah basah sama basah. Terus naik kan ke Taman Sari Atas, kita ke Sendang Derajat mas. Ke Sendang Derajat tuh udah berarti no mandi sekalian, bau pesing dari tadi. Jadi serawat gitu. Akhirnya kita ke Sendang Derajat, saya mandi di situ mas, mandi terus bersih. Terus akhirnya kan kita ke Telogo Kuning itu. Telogo Kuning. Di situ itu udah hampir jam 12:30 malam mas. Mas Dimas, ayo dek, ndang, kok salah arah keburu loh. Akhirnya ya itu mas, kita ritual di situ, kita kumpulkan semuanya. Dari rambutnya ibunya, dari semua itu saya kumpul di situ. Kita ritual, kayak gerbang tuh terbuka dulu mas. Gerbang tuh terbuka. Gerbangnya di situ. Kayak gerbang tuh terbuka. Terus tuh saya tuh masuk. Yang lawannya bilang jigueng. Saya ambil itu. Jigueng tuh apa artinya? Ambillah gitu. Oh gitu, oke. Saat di situ saya ambil, terus kita kan perjalanan pulang tuh mas. Kita lewatnya Blumbang. Jam 1:30 pagi tuh. Blumbang. Terus saya datang paginya saya ke rumahnya. Enggak paginya. 3 hari setelah itu saya pulang ke rumah Alfi, ngasih kembang itu. Nanti insya Allah kalau ibunya mengizinkan saya bawa ke rumahnya. Nah, iya Bu. Insya Allah ya. Iya. Tapi saya harus izin ibunya dulu. Iya. Gitu. Bilang ini masnya baik kok Bu. Kan tadi kan udah telepon-teleponan boleh kan dapat itu kan. Iya, makanya. Tapi yang itu nggak boleh disebutkan di mananya. Oke, siap. Banyak rahasianya. Terus. Iya, itu ya. Sampai sekarang pun komunikasinya masih ya kayak tadi, telepon itu udah. Ibunya tuh jadi memang ibunya tuh tahu saya memang nggak mengharapkan apa-apa, dan saya juga tulus memang benar-benar mau agar ini keluarga ini kumpul seutuhnya gitu loh mas, karena ibunya tuh dulu banyak dimanfaatkan orang kan gitu. Habis-habisan ya? Iya, habis-habisan sampai itu kan, namanya orang kan ya kalau mau niat jangan begitu. Niat nolong tuh orang yang datang ke kamu tuh pasti orang susah, nggak ada orang yang seneng ngapain datang ke orang pinter kan gitu. Orang seneng mah karaoke, diskotik ya kan, orang seneng kok. Ajib-ajib. Gitu. Jadi Mas Dimas ini ntar kalau
beliau berkenan nanti bisa dijadikan narasumber. Orangnya ada tinggal di Solo. Gitu. Siap. Nah Bu, nih kisi-kisi lagi nih. Ini Mas Dimas nih, saya pernah dengar selintingan, dia kisahnya juga menarik Bu ya. Ya. Jadi Mas Dimas itu nikah dengan jin, Mas. Dia tuh ngobati juga. Gitu. Ngobatin, terus dia juga buka perguruan tenaga dalam. Itu dia buka paguyuban. Padepokan apa paguyuban. Cuma sama saya itu sebenarnya cuman kenal itu. Ya, tapi udah karena mungkin saya niatnya baik, Mas Dimas baik, udah kayak saya sama Mas Heru ini udah kayak kakak adik, Mas. Iya, jadi senakalnya saya mereka tuh masih mau bantu gitu loh, Mas. Oh, nggak tahu kenapa, pokoknya senakal-nakalnya saya mereka tuh masih mau, kayak Mas Heru tuh misalnya saya Dalas Ketongo tuh Mas Heru yang ngituin saya, Mas. Yang jaga, yang apa itu. Yang nganterin ibu itu ya. Iya, terus nah Mas Dimas ini saya ceritain sedikit. Mas Dimas ini kan dia itu punya istri orang Jepang. Istrinya orang Jepang, Mas. Dia sempat di luar negeri berarti? Mas Dimas ini? Pokoknya nggak tahu, dia sempat ke luar negeri atau enggak, istrinya yang jelas orang Jepang. Orang Jepang asli. Nah, Mas Dimas ini kenapa kok dia nikah dengan jin? Karena gini, Mas Dimas itu tersingkir dari keluarganya gitu loh, Mas. Misalnya ya tersingkir dari keluarganya kaya, Mas, kaya. Kalau saya kasih tahu sampean kaget, Mas Dimas ini siapa. Nah, udah gitu nih tersingkir lah, Mas. Dia ingin membalas gitu loh, Mas. Ingin menunjukkan bahwasanya aku ini lo bisa. Tanpa bantuan kalian tuh lo aku itu bisa kayak gitu loh, Mas. Akhirnya Mas Dimas itu sering ke Gunung Lawu juga, Mas. Tapi dapat istrinya ini bukan di Gunung Lawu, Mas. Oh gitu? Iya. Mas Dimas ini dapat jinnya ini dari gurunya Eyang Sambernyawa, namanya Eyang Sindu. Itu di Pengatek. Jadi makamnya Eyang Sindu itu sebelumnya ya Pangeran Sambernyawa. Oh, dekat Pak Harto berarti ya? Ada di bawahnya, udah saya lupa. Pokoknya namanya Eyang Sindu. Nah, di situ itu akhirnya nikah, Mas. Setelah nikah, ya tuh jadi orang berhasil. Duit punya, rumah punya, anak ibaratnya murid banyak kayak gitu. Terus Mas Dimas ini keahliannya itu dia suka ngambilin barang-barang itu loh, Mas. Oh, narik barang gaib. Narik barang-barang goib kayak gitu. Sampai satu pernah diajak, Mas. Diajak itu ada satu orang Cina, itu kan punya peternakan babi. Peternakan babi, Mas. Babinya banyak di daerah Kebak Keramat, masuk dekat pabrik Ajidatama itu di daerah Solo tuh ada satu peternakan babi itu besar banget, Mas. Besar ribuan babinya itu. Saya tuh diajak Mas Dimas gini, mau ikut enggak? Kemana? Saya dulu waktu belum punya suami tuh orangnya tuh pengen tahu itu loh, Mas. Ayo tajak, ayo nandi, kemana? Ayo sono, ada kuntilanak gitu. Ganggu yang pegawainya babi itu. Namanya jin kan sukanya barang kotor, Mas. Tempat kotor tuh mereka suka. Ayo gitu. Saya ikut, Mas, ikut itu. Terus Mas Dimas ini ritual, Mas. Itu jin bener, itu kuntilanak benar kelihatan loh. Itu memang penunggu situ atau kiriman dia? Enggak, memang penunggu situ. Saya akui Mas Dimas ini pinter, Mas. Pinternya tuh dia memang benar-benar bisa wujud itu loh, Mas. Jadi kalau ini kuntilanak dia tuh bisa wujud kayak gitu loh. Iya, bisa wujud kayak. Ya ilmunya laduni lah kalau saya bilang. Dia memang
ada ininya kan, istrinya ini kan. Terus didukung istrinya. Wah, diikat tuh Mas, dipegang sama dia, dijual Mbak gini rambutnya. Kebetulan dijual Mbak. Terus digini Mas, kamu punya apa? Katanya gitu. Kuntilanak tuh ngeluarin batu kecil-kecil gitu, 2 warna merah, 1 warna putih. Nanti saya kasih foto batunya. Nanti saya ada foto batunya. Itu. Terus 1 dikasih ke saya yang merah nih Mas. Ini Dek, gue no. Wah, watu opo gitu saya bilang itu. Gunanya buat apa nih? Buat apa nih watu opo gitu. Terus itu kuntilanak tuh setelah dijual Mbak gitu kan keluar itu Mas. Dari rambutnya itu diseret gitu keluar batu tuh 3. 2 warna putih, 1 warna merah. Iya kayaknya 2 putih. Enggak deng, 2 merah 1 putih kayak. Pokoknya saya lupa ingat lah Mas batunya itu. Yang 2 pokoknya saya dikasih yang merah. Mas Dimas tuh pegang 2. Nah udah gitu tuh kuntilanaknya tuh hilang. Kuntilanaknya hilang terus. Yang setelah itu Mas Dimas ini apa namanya sakit. Habis ngedung kuntilanak tuh dia sakit. Mohon maaf nggak bisa berdiri, terus kencing itu di situ itu. Udah di kasur lah ibaratnya. Terus istrinya tuh gini ngomong bahasa Jepang, cuman kan saya nggak ngerti ya bahasa Jepangnya apa. Ada anak buahnya Mas Dimas tuh bilang gini, Mbak, tolong sampean kan juga orang pinter, tolong Mas Dimas itu diliatin Mbak, kayak gitu. Terus saya bilang Mas Dimas tuh jangan kayak memperistrijin kayak gitu Mas, saya bilang gitu kan. Ya kejadiannya Mas Heru kan juga begitu, istrinya nggak bisa hamil. Iya kalau Mas Heru tuh suka nari-nari barang kayak gitu Mas. Mas Heru tuh kalau narik barang misalnya uang atau harta karun pinter Mas. Iya Mas Heru tuh. Nanti tak ajak ke sono kalau mau. Rumahnya di Ngawi Mas Heru tuh. Ngawi. Nah setelah itu tuh Mas Dimas ini cerita lah bahwasanya memang dia tuh harus menyetupi jin ini terus nih Mas. Sampai ini istrinya ini kayak terlantar gitu. Ya namanya perempuan kan, jangannya dinikahin dikasih makan itu kan enggak kan, dia juga butuh itu kan. Terus janganlah Mas, sudahin Mas. Nah, akhirnya apa? Selang beberapa bulan ini istrinya yang jin ini sama Mas Dimas sudah diputus Mas. Udah diputus. Itu istrinya minggat balik lagi ke Jepang Mas. Oh gitu. Dengan hilangnya istri jinnya ini, istrinya Mas Dimas yang asli ini balik ke Jepang. Lepas, jadi udah dua-duanya lepas. Lepas. Jadi di situ itu Mas Dimas itu bilang, oh ya Dek, bahasanya memang saya itu salah gitu loh, salah. Saya harus menebus dosa kan gitu. Dan sekarang pun Mas Dimas itu ngabdi pendeta Mas, sekarang jadi pendeta. Emang basicnya dia Kristen ya? Ya. Oke. Dia jadi pendeta, jadi dia sudah nggak mikirin apa-apa gitu. Nah masalah sendang kuning nih, ini yang kita singgung di episode yang lalu. Saya tertarik juga tuh, kalau maksudnya bukannya mau nantang sih enggak, tapi pengen kesana, pengen tahu itu. Memang di situ auranya lebih kuat Bu ya? Ya. Di sana. Itu kenapa sih Bu? Kenapa sendang kuning begitu? Jadi gini, kalau di sendang kuning atau telogo kuning itu kan sebenarnya kayak padang terbuka ya Mas. Jalur cetok itu ya? Di atasnya. Dari itu juga bisa, Cemoro Sewu, Cemoro Kandang juga bisa. Ya. Tapi dari kalau itu Argo Dumila turun.
Belum milah turunnya. Turun ke sebelah kiri. Nah di situ itu memang kalau dibilang tuh kayak tempat tahanan korin gitu loh Mas. Ini bukan roh ya, ini jin Bukan. korin ya. Kalau roh meninggal itu mutlak milik Allah Mas, kembali ke Allah. Karena jasad kembali ke tanah, roh kembali ke Sang Pencipta. Cuman yang korin ini dia tetap ada sampai hari akhir nanti gitu loh Mas. Mereka dikumpulkan di situ, termasuk orang yang nyari pesugihan kayak gitu. Yang nyari pesugihan, yang ditumbalkan itu di situ Mas. Nah berarti bisa dibilang yang ditahan di situ, yang disisa itu bukanlah rohnya tapi jin korinnya. Bukan. Nah ini Bu, ini kan kadang orang yang salah, oh orang pesugihan rohnya ditahan, enggak, itu kan udah kembali ke Allah ya. Iya. Ini jin korinnya yang menyerupai dia Iya. ya. Oke, terus. Makanya kan mungkin orang bertanya, kok korinnya yang melakukan kan manusianya kan gitu kan. Lah jin ini kan pendamping Mas, jin korin ini kan pendamping manusianya ini. Dia kan sebenarnya bisa ngajari dia untuk menolak, maksudnya jangan bersekutu kan. Iya. Tapi kan kembali ke manusianya lagi, dia bersekutu kan. Akhirnya ini korin kan ngikut, kemana kan ngikut manusianya ini tadi. Makanya kalau orang meninggal atau orang kecelakaan ataupun orang meninggal dimanapun, tim rescue atau tim SAR itu kalau ngangkat jenazahnya itu tolong diangkat sekalian korinnya. Biar dia tuh nggak minta teman Mas. Makanya di tempat eks kecelakaan itu suka dikenal angker atau apa. Itu karena mereka minta teman. Jinnya ini, bukan rohnya. Bukan. Oke. Roma begitu terputus dengan alam dunia sudah mutlak milik Allah, manusia nggak bisa ngapa-ngapain. Jasad kembali ke tanah, roh kembali ke Sang Pencipta gitu. Artinya tempat ini pun harus disempurnakan. Apanya? Misalnya ada tempat kecelakaan, evakuasi mayatnya kan. Ya. Artinya juga harus ada mungkin kayak selamatan kecil lah buat supaya si korin ini. Ya, kan kalau saya nih selalu menyarankan kalau misalnya ini anaknya meninggal kecelakaan atau korin meninggal kecelakaan, itu selalu keluarganya saya suruh ke tempat itu lagi, bawa bunga disiram, mungkin kan ada bekas-bekas darah atau apa disiram, ajak pulang korinnya. Sekarang tuanmu sudah tidak ada di dunia, maka kamu kembali ke asalmu. Tadi nanti kembali ke mana kan kita nggak tahu gitu loh. Disempurnakan ya berarti. Oke. Kenapa kok saya tahu dia minta teman? Karena perjalanan saya ke Alas Puro sepanjang jalan tuh banyak Mas Bini itu kayak orang minta itu. Di pinggir jalan. Banyak itu. Makanya kan harus disempurnakan dan dibawa pulang sekalian kan gitu. Berarti ini balik lagi di Sendang Kuning ini yang meninggal apapun itu versinya ada di situ. Dan itu mereka ngapain itu Bu di situ? Ya mohon maaf Mas, ada dipekerjakan. Jadi kayak Alfi ini kan dia disuruh ngangon. Ada yang dijadikan jembatan. Itu yang pesugihan. Terus ada yang jadi dia tuh badannya binatang tapi kepalanya manusia kayak gitu loh Mas. Nah itu yang kenapa itu? Ya sama Mas, pesugihan Mas. Oke. Pokoknya yang jangan sekali sekutu dengan jin. Jangan. Kita masih ibaratnya sudah meninggal dunianya udah disiksa kayak gitu, ntar meninggalnya perhitungan sama Gusti Allah yang punya hidup lagi. Iya. Ya kan gitu. Dan bisa dibilang kalau untuk para pendaki Sendang Kuning ini agak dihindari lah untuk ngecamp ya. Oh itu nggak bakal berani ngecamp di situ. Oh gitu. Anginnya kenceng. Mau nyoba? Ya. Tahu aja gue pikirin. Kuat-kuatan.
Ibu sempat singgung yang nemenin Alfi itu yang menurut Ibu sudah meninggal, Korinnya si Purwanto ini. Sebabnya dia masih di sana dan menemani Alfi, kenapa Bu? Itu jadi gini Mas, saya nggak tahu karma baik apa yang dilakukan Purwanto semasa hidup dan keluarganya. Jadi Purwanto ini yang banyak nolong pendaki yang di Gunung Lawu yang tersesat ini Purwanto Mas. Oh gitu. Kebaikan apa yang sudah diperbuat itu saya nggak tahu. Pokoknya dia ini anaknya itu baik gitu loh Mas. Baik, makanya dia bisa nolong. Korinnya ini bisa nolong Mas. Nah karena itu makanya saya bilang kalau ada yang meninggal di gunung atau apa tuh, angkat korinnya sekalian gitu loh Mas. Jangan cuma jasadnya diangkat terus korinnya ditinggal. Akhirnya ya kayak Purwanto ini, mohon maaf, kerambiang gitu loh. Cuman baiknya Purwanto ini dia suka nolong gitu Mas. Kadang yang tersesat dia nunjukin si Purwanto ini Mas. Oke. Iya. Masalahnya kan Bu, nggak semua orang baik tim sampai itu paham untuk gimana caranya semuanya bisa terangkat. Iya, makanya kan kalau mau ngangkat orang meninggal di jalan atau apa, ayo saya angkat jenazah dan korinmu, ayo pulang kayak gitu loh Mas. Kembali ke sang penciptamu kan gitu loh Mas. Karena kita ada yang menciptakan gitu loh Mas. Benar. Ya kan. Dan banyak lagi pendaki arwah tuh, bukan arwah ya, korin tadi yang masih bersemayam di Gunung Lawu tuh banyak. Gitu Mas. Yang membedakan mereka dengan jin jahat apa Bu ya? Jadi kalau korin ini kan kalau orang Jawa itu sedulur tua gitu loh Mas. Dia lahir ketika bayi itu lahir dia ikut mendampingi gitu loh. Atau jin penjaga gitu loh. Kalau jin-jin jahat itu kan memang diciptakan Allah, kamu saya ciptakan. Terserah kamu mau ganggu manusia, ganggulah manusia itu. Selama manusia itu mau ganggu ya itu berarti jadi milikmu kan gitu loh. Makanya orang nyari pesugihan itu bukan salah jinnya, salah manusianya yang mau ngikut pesugihan kan gitu. Karena Allah sudah mengizinkan mereka untuk menggoda manusia. Sampai saya pernah di taman saya itu kan saya ketemu sama satu korin yang Kartini itu. Kartini itu juga meninggal di Gunung Lawu, cuman saya nggak tahu Kartini itu, dia bilang sama saya, kan saya ketemu di Taman Sari itu loh Mas. Taman Sari itu saya mau ngambil bunga ini loh. Mau ngambil bunga ini kan ada satu perempuan, itu dia tuh diem rambutnya segini. Rambutnya diem terus. Saya tanya itu siapa yang? Kuis renek, bocah kuis gak enek. Jadi anak itu udah ndak ada gitu loh Mas. Anak itu sudah ndak ada dan dia sudah di sini lama, sangat bahkan lebih lama dari si almarhum Purwanto ini gitu. Saya tanya namanya Kartini, walau saya juga nggak tahu Kartini itu apa itu kan. Yang penting saya nggak ada urusan sama mereka, urusan saya cuma sama Alfi kan gitu. Saya juga nggak mau ikut campur urusan mereka kan gitu Mas. Iya. Oke. Nah, jadi gitu. Nah ini mungkin ada beberapa ya yang saya lihat komentar, wah intinya kan Alfi nggak balik, itu masing-masing punya punya, nggak usah ini lah Mas, terserah kalian mau bilang apa karena biarlah itu bukan konsumsi publik lah. Setuju. Kalian boleh berkomen apa aja, terserah monggo. Itu juga kalaupun Alfi kembali ataupun Alfi tidak kembali, itu kan bukan urusan kalian kan gitu loh. Biarkan dia dan keluarga. Bener. Kan keluarga yang lebih tahu. Intinya sih kalau menurut saya buat yang ngomong-ngomong seperti itu, andaikan saja kalian udah bisa berbuat apa gitu aja kalau saya. Iya, nggak andaikan misalnya gini, keluarganya Alfi misalnya yang ibu ngomongin itu nggak bener kan, pasti mereka udah teriak-teriak dong. Iya. Logikanya begitu. Itu aja sih, pakai logika aja sih gue. Iya bro, oke bro, oke. Intinya kita buat baik aja lah Mas. Orang mau menilai apa ya terserah gitu aja. Nggak semuanya harus lo tahu. Iya, keren. Iya. Begitu brother. Slow ya. Iya.
Nah Bu, ini Mas. Terus satu lagi, jangan bilang saya itu dukun, Mas. Saya bukan dukun. Ada yang bilang katanya saya juru kunci lawu. Bukan, saya bukan juru kunci lawu. Saya hanya emak-emak yang punya anak Ibu rumah satu. tangga. Tukang nyuci, tukang masak gitu. Berarti kalau yang bilang ibu itu juru kunci lawu salah ya Bu? Oh, salah. Yang bilang saya dukun, bisa ngobatin, bukan saya ngobatin, Gusti Allah yang ngobatin gitu. Benar, luar biasa. Oh. Nah kemarin ntar dulu, gue inget-inget lagi. Apa yang ingin nyinyir kemarin ya? Ada yang nyinyir kebangetan Bu, sampai gue dilihat tuh Bu. Gue bacanya aja kesel. Sorry bro. Oke brother, mudah-mudahan sedikit terjawab ya, walaupun masih agak samar-samar dikit. Iya. Dan gue sih berharap ya mudah-mudahan di lain kesempatan keluarga Alfi, kalau Mbak Sri tolong saya kenalin ya sama keluarganya. Tadi kan udah ditelepon nih. Iya sih. Tapi video call sama ibunya. Tapi kan pengen ketemu bareng biar Iya, foto bareng ya. insya Allah nanti. Nah Mbak Sri, sebelum kita tutup nih, ini kan menyangkut tentang Alfi juga, tentang komenan semuanya dan segala macam. Pesan Mbak Sri apa sih buat yang pada nonton ini gitu? Jadi gini Mas, untuk channel manapun, tolong jangan bahas Alfi lagi, karena itu privasi ya Mas ya. Jangan mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada, jangan berbohong tentang keberadaannya saudara Alfi ini. Karena apa? Kita juga harus jaga perasaan orang tuanya gitu loh Mas. Kalau kalian mau bercerita, cross check dulu ke keluarganya kan gitu. Keluarganya berkenan atau tidak. Kalau saya kan memang tadi mau cerita juga udah telepon ibunya kan. Iya, Mas juga tahu kan. Ini udah di gini nih sama keluarganya tadi bro, gue udah video call ya, lo jangan gue udah video call, makanya gue slow ya kan. Iya Bu, soalnya kadang-kadang emang ada yang mengaku-ngaku, ini itu ya kan, kasihan keluarganya. Jangan kasihan keluarganya Mas. Oke, dan semuanya memang nggak kita buka secara gamblang Bu ya. Ada batasan-batasan. Tidak semua hal itu orang lain harus tahu, tuh enggak harus Mas. Iya. Gitu. Oke, dan hargain ya gitu Bu ya. Iya, bener. Oke, brother. Intinya jadi orang baik aja. Benar. Iya, gitu. Mantap. Ibu juga baik nih, udah ngasih konten ke saya kan. Bismillah ya. Bismillah. Mudah-mudahan ada keberkahan ya. Semua dari Allah. Mudah-mudahan abis ini jadi 150.000 subscriber Bu kan. Amin. Mudah-mudahan nggak nyampe 2 bulan udah 50.000. Amin ya Allah. Amin. Sampai 2 bulan, amin ya Allah. Oke brother. Semoga bincang-bincang kita ini menghibur ya. Amin. Kita serius, kita ada bercandain juga. Ya. Dan buat lu semua yang pengen bercerita kayak Bu Sri, bisa hubungin nomor WhatsApp kita yang tertera di sini. Nanti. Kalau lu sibuk, gue bisa datang ke tempat lu. Dan kalau nggak sibuk, lu bisa datang kemari. Bu Sri, sebelumnya thank you banget nih untuk ceritanya semuanya. Saya ucapin terima kasih banyak. Atas jamuannya. Ya, jamuan apaan? Makasih ya. Sama-sama Bu Sri. Iya. Oke brother, gue Arfi dari Jajah Malam dan Bu Sri undur diri dulu ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.